Hi, it's me again, I'm back. Yeah, yeah. Wait a minute. Terciduk bawa makeup ke sekolah. Terciduk merokok di sekolah. Di sidang di ruang BK. Dipanggillah si Budi ke ruang BK. Singkat cerita mereka dimarahi Ustazah. Mereka merencanakan demo. Ubah peraturan, ubah peraturan, ubah. Udah mati ini. Mereka pun meminta maaf kepada Ustazah. Menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Tindakan yang dilakukan Buwot bisa berupa memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, membangkang perintah pemimpin, atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Seseorang baru bisa dikategorikan sebagai Buwot dan dikenai had Buwot jika beberapa kriteria ini melekat pada diri mereka. Yang pertama, memiliki kekuatan, baik berupa pengikut maupun senjata. Yang kedua, memiliki takwil atau alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. Yang ketiga, memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Yang keempat, memiliki imam yang ditaati. Tahap pemberian tindakan hukum terhadap perilaku gugat sesuai ketentuan fikih Islam. Yang pertama, mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Yang kedua, apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasehati dan mengajak mereka agar mau menaati imam yang sah. Yang ketiga, jika usaha kedua tidak berhasil, maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. Yang keempat, jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Status hukum pelaku bugot. Kalangan bugot tidak dihukumi kafir, namun hukuman bagi pelaku bugot secara jelas telah disebut yaitu diperangi, sebagaimana Al-Quran menegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Pelaku bugot yang bertaubat, maka taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh.
Oleh sebab itu, para bugot yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan sampai hingga sadar. Adapun harta mereka yang terampas tidak boleh disamakan dengan ghanimah, karena setelah mereka sadar, harta tersebut kembali menjadi harta mereka. Hukum memerangi bugot dan batasnya. Para ulama membagi perang terhadap kaum bugot dalam dua kategori hukum, yaitu bugot wajib diperangi dan bugot mubah atau boleh diperangi. Mereka yang hukumnya wajib diperangi adalah yang melakukan salah satu tindakan berikut. Yang pertama, menyerang wanita dalam kawasan Ahlu al-Adli, yaitu suatu perkampungan di mana masyarakat sipil biasa hidup. Yang kedua, mengambil bagian dari Baitul Mal kaum muslimin secara tidak sah. Yang ketiga, tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka. Dan yang keempat, secara jelas melakukan pembangkangan untuk menjatuhkan imam atau pemimpin yang telah sah dibaiat dan wajib ditaati. Hikmah adanya hukuman bagi pelaku bugot. Yang pertama, seseorang atau sekelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi atau membangkang dengan memberontak terhadap negara yang sudah terbentuk secara sah. Yang kedua, seseorang atau sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan negara yang sah secara hukum. Yang ketiga, menghindarkan manusia atau sekelompok organisasi dari berbuat kesemena-mena yang tidak melewati jalur konstitusi yang diakui oleh negara. Yang keempat, memberikan efek jerah terhadap pelaku bugot agar tidak memberontak dan dapat kembali taubat, serta mengakui negara yang sah secara konstitusional dan hukum Islam. Yang kelima, memberikan pemahaman bahwa jika terdapat perbedaan pendapat terkait dengan jalannya pemerintahan, maka harus disalurkan dengan cara yang baik-baik. Thanks for watching.